Shalom, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepenggal bagian firman Tuhan ini adalah pernyataan jaminan bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, yaitu mereka yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan dan membiarkan Ia mengendalikan hidup saudara dan saya. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini memberikan jaminan yang sangat-sangat terbaik bagi kita sekalian. Mengapa saya katakan demikian, saudaraku? Ini adalah bagian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kalau kita punya pengharapan tinggal bersama dengan Allah di sorga. Bagi orang Yahudi, kata Bapa untuk menyebut Allah sesungguhnya hal yang biasa. Jadi adalah ungkapan bagaimana mereka merasa dekat karena Bapa, Dia yang memimpin, mengarahkan, memberi dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk anak-anaknya. Jadi kita tahu bersama-sama ketika bangsa Yahudi memanggil Allah itu Bapa, dia tahu bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, saudaraku, ketika bagian firman Tuhan ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya para murid tidak gelisah ketika Ia meninggalkan mereka, itu karena Allah kita sayang, Allah kita mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa, tetapi ada satu kondisi ketika pandemi itu melanda dunia. Banyak orang kehilangan pengharapan karena mungkin bahan persediaan yang tidak tersedia atau kurang persiapan. Belum lama ini ada satu rekaman video yang menggambarkan ada rumah-rumah apartemen di Shanghai yang berteriak-teriak. Setiap malam ada teriakan-teriakan karena mereka merasa stres, depresi karena tidak ada sesuatu yang harus mereka lakukan dan tidak ada ketersediaan. Mungkin makan dan minum yang sulit pada waktu karena mereka tidak bisa keluar untuk belanja sekalipun mereka punya uang. Saudara, itu pun disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada begitu banyak ketakutan, depresi yang bisa saja terjadi bagi murid-muridnya. Ketika Ia harus pergi meninggalkan mereka, mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan dengki. Dan bahkan di antara mereka kita tahu bersama-sama ada yang mengkhianati. Ketakutan yang begitu hebat ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus merasa penting menyampaikan bagian firman Tuhan ini supaya mereka diberi jaminan di dalam kehidupan mereka. Allah yang mereka kenal di dalam Yesus Kristus itu tidak berubah.
Dialah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Ingatlah pada waktu penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Barulah hari ke-6 manusia dijadikan oleh Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Segala sesuatu sudah disediakan Allah sampai pada waktu penciptaan manusia. Segala apa yang dibutuhkan manusia sudah disediakan Tuhan. Demikian saudaraku, termasuk pasangan hidup. Ada satu kebutuhan manusia secara biologis. Karena memang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka adalah makhluk sosial. Mereka perlu kawan, perlu bersahabat. Perlu punya teman, bahkan teman hidup. Tuhan sediakan itu semua. Allah menyediakan segala sesuatu. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ketika saudara melihat ada tempat persediaan yang kosong di tempat saudara, apakah itu makan, minum, apakah itu sahabat, apakah saudara juga membutuhkan pekerjaan, ingat, Tuhan bisa menyediakan segala sesuatu. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita mau menaruh percaya dan mempercayakan diri kita kepada tangan kuasa Dia, mentaati setiap firman-Nya, mengikuti ajaran-ajarannya, dan meneladani apa yang Ia lakukan. Saudara, mari serahkanlah hidup saudara di dalam tangan kuat kuasanya. Karena Dialah Allah yang menyediakan yang paling baik bagi saudara dan saya. Kalau Dia mempersiapkan surga bagi kita sekalian, Dia juga pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, apa yang ada di dalam dunia yang saudara butuhkan adalah bonus dari Allah. Sebab yang paling utama saudara sudah terima di dalam Yesus Kristus, yaitu tempat tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Semangat pagi, semangat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.